Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, meet me again in Bahasa Inggris Dasar. This semester you will join me in this class. Today, I would like to tell you about our course agreement and introduction session. So in the course agreement, I will show you what you will have for the whole semester and what is the rules and regulations in the class. Okay, next, I would like to explain you about the class first. So, this semester you will have Bahasa Inggris Dasar. In Bahasa Inggris Dasar itu kelasnya ada dua, kelas IN1A dan IN1SP. Kelasnya paralel, semuanya saya yang mengajar, jadi baik kalian itu kelas IN1SP maupun IN1A, itu akan ketemu saya sebagai pengajar. Mata kuliah ini berjumlah 3 SKS, diampu di tahun 2022-2023, di semester ganjil, dengan dosennya, pengampunya adalah saya. Perkenalkan, nama saya adalah Komala Dusha Putri. You can call me Miss Mala, Miss Komala, boleh. Miss Mala juga boleh. Here is my phone number. You can text me and find me also in WhatsApp. We also have WhatsApp group for further information ya. Jadi untuk penyebaran informasi yang lebih cepat, nanti kita akan ada grup WhatsApp. Silakan kalian boleh WA saya untuk dimasukkan ke dalam grup WhatsApp kita. Jadi apapun nanti diskusi, pertanyaan yang berkaitan dengan perkuliahan boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Di luar dari forum discussion yang ada di e-learning kita. Ini email saya. Jadi jika ada tugas-tugas atau hal-hal yang berkaitan dengan akademik yang diperlukan untuk dikirimkan atau dikumpulkan melalui email, silakan kalian bisa kontak saya melalui email saya. Goals-nya, tujuan dari perkuliahan kita dari Bahasa Inggris Dasar ini ada beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah you are expected to be able to know the vocabularies used in English. Jadi kalian akan diajarkan dulu dicek dulu untuk kepemahaman kalian tentang vocabulary yang kalian gunakan di dalam bahasa Inggris. Kemudian you are also expected to be able to understand the basic skill of English. Jadi kita ada speaking, reading, writing, listening, grammar, and also etc. You know in this semester you are expected to be able to know, to understand the basic one. And then you are also expected to be able to present the materials related to the major in English. Jadi kalian juga diharapkan mampu untuk mempresentasikan materi-materi kalian yang berhubungan dengan mata kuliah kalian atau program studi kalian tapi di dalam bahasa Inggris. You are also expected to be able to understand the basic concept of English grammar. Jadi secara khususnya memahami konsep-konsep dasar dari tata bahasa dalam bahasa Inggris. Kemudian you are also expected to be able to analyze and explain sentences according to basic grammar rules. Jadi kalian diharapkan mampu untuk menganalisa atau menjelaskan kalimat-kalimat berdasarkan tata bahasa Inggris. Oke. Next. Oke, dan untuk akhirnya, di akhir perkuliahan, kalian diharapkan memiliki kemampuan yang baik untuk menyajikan atau untuk menampilkan sesuatu, menampilkan bahasa Inggris yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, now can go to the SAP. Before that, we go to the rules and also regulation first. Jadi ada beberapa aturan yang ada di kelas kita, di kelas Bahasa Inggris Dasar. Yang pertama adalah kalian harus menghadiri kelas secara teratur berdasarkan sesuai dengan peraturan Bina Dharma. Kemudian bagi yang datang terlambat itu akan ada dapat kompensasi, dapat dispensasi, dapat diizinkan untuk ikut kelas apabila memberitahukan terlebih dahulu. Absences juga untuk kehadiran nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. On Zoom meeting, jadi kalau kita ada yang pertemuannya yang e-learning dan juga ada yang pertemuannya nanti melalui Zoom meeting, saya minta semua video kamera itu dalam kondisi on.
ya, dalam kondisi hidup. Kemudian suara handphone dan SMS itu tidak diizinkan. Minum dan makan juga tidak diizinkan di dalam kelas ini. Formal dressing performance are recommended during the class. Formal di sini artinya bebas pantas. Jadi nggak juga kalian menggunakan pakaian atau busana yang sesuai dengan apa yang situasi dan kondisi yang sedang kalian lakukan. Jadi kalau di kelas itu pakailah pakaian yang sopan, jangan yang terlalu terbuka ya. Kemudian tugas dan PR itu harus dikumpulkan tepat waktu dan presentasi untuk penggunaan English di dalam kelas itu sekitar 75%. Saya akan jelaskan one by one. Oke. Oke, tadi ada peraturan yang sebelumnya sudah disampaikan itu bahwa siswa yang datang terlambat itu akan dapat kompensasi. Jadi pada saat pertemuan kita, baik itu nanti pertemuan tatap muka maupun pertemuan yang melalui e-learning, jadi saya akan memberikan dispensasi sekitar 5 menit untuk datang terlambat ke kelas saya. Apabila tanpa pemberitahuan ya, tapi apabila kalian merasa kalian akan datang terlambat lebih dari 5 menit ke kelas saya, you can send me prior notifications. Jadi kalian bisa kasih tahu informasinya dulu ke saya. Misalkan kalian boleh WhatsApp saya, Miss, excuse me, I will come late to your class, something like that. Kalau seandainya dengan pemberitahuan, walaupun lewat 5 menit, kalian tetap boleh masuk kelas saya, tetap boleh mengikuti perkuliahan saya, dan tetap saya absen. Tapi kalau seandainya kalian datang terlambatnya lebih dari waktu yang telah kita sepakati, kemudian tanpa pemberitahuan, kalian masih tetap boleh masuk kelas, masih tetap boleh join Zoom-nya, masih tetap boleh ikut pelajarannya, tapi tidak saya absen. Yang berarti itu akan berpengaruh ke kehadiran kalian. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk handphone, penggunaan handphone dan SMS di sini dimaksudkan untuk segala kegiatan yang bukan termasuk kegiatan pembelajaran. Jadi kalau seandainya kita memang kegiatannya melalui Zoom meeting kan memang kalian harus menggunakan handphone kalian tentunya. Tapi kalau misalkan pada saat kita pertemuan di kelas ataupun pada saat Zoom meeting misalkan kalian punya 2 handphone, please don't do another business, another things beside teaching and learning. Jadi jangan melakukan kegiatan lain selain kegiatan belajar mengajar. Kalau memang ada kegiatan yang perlu kalian lakukan, misalkan urgently nih, ada telepon dari pacarnya yang kalau nggak diangkat nanti kalian langsung diputusin nih sama pacarnya misalkan ya. Kalian boleh raise your hand atau boleh uh, text me, chat me di Zoom kalau memang kita lagi Zoom. Izin sama saya, Miss, excuse me, saya permisi dulu keluar sebentar. Saya ingin mengangkat telepon atau something like that. It's okay, boleh ya. Tapi jangan digunakan tanpa izin sebelum apa namanya pada saat kita kegiatan belajar mengajar. Kemudian no food or drink allowed except water. Jadi selama kegiatan belajar mengajar juga nggak boleh ada yang makan ya. Walaupun nanti kita cuma Zoom meeting, kalau seandainya nanti saya kelihatan kalian makan, ya jangan ya. Kalian cuma boleh, kalau minum masih diizinkan. Jadi nggak ada makan, nggak ada yang kunyah-kunyah permen karet, misalkan selama belajar. Nggak ada yang makan, kalau misalkan jam kuliahnya nanti pagi, yang makan sambil makan nasi uduk buat sarapan ya. Kalau air masih boleh. Kemudian untuk tugas dan PR, saya minta apapun tugas dan PR yang saya kerjakan itu dikerjakan, dikumpulkan atau disubmit sebelum batas waktunya. Apabila nanti ada kendala pada saat pengumpulan ataupun pelaksanaannya, kalian boleh confirm sama saya. Jadi jangan diabaikan atau jangan dibiarkan. Tapi tetap kalian kan udah masuk ke umur perkuliahan ya. Jadi saya akan berikan hak 100% bagi kalian untuk memilih mau mengerjakan tugas atau PR yang saya kerjakan yang saya berikan atau tidak. Jadi haknya sepenuhnya ada di kalian dengan eh, dengan kesadaran penuh bahwa kalau kalian kerjakan kalian akan dapat rewardnya, kalau nggak kalian kerjakan kalian akan dapat apa namanya? Kalian akan dapat konsekuensinya. Jadi kan udah gede kan, udah dewasa semua, pasti udah pada paham lah ya. Kalau dikerjakan, kalau kalian behave, kalian akan dapat nilai yang cukup bagus. Kalau seandainya enggak, ya nanti kita lihat di akhir semester.
Dan ini yang terakhir, saya ingin kalian memberanikan, encourage yourself untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Khususnya di kelas, kalau misalnya kalian ingin bertanya, kalau kalian ingin apa namanya memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, kita sedang berdiskusi, usahakan, cobakan, beranikan diri kalian untuk menggunakan bahasa Inggris. Mau WA saya pun, usahakan gunakan bahasa Inggris, ya. Jadi nanti pada saat kalian mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris, jadi sekalian untuk latihan kalian. Kalian nggak usah takut salah, nggak usah takut nanti saya akan kurangi nilai kalau memang kalian salah menggunakan bahasa Inggris, kan itu namanya proses belajar. Saya lebih menghargai orang yang mau berani mencoba daripada yang udah takut duluan dan nggak berani mencoba sama sekali. Oke, I think that's all. Setelah ini nanti kita akan lihat RPS-nya. Oke. Kita lihat dulu RPS-nya ya. Oke, sekarang kita lihat RPS-nya dulu ya, secara sekilas ya. Jadi kalian di bahasa Inggris dasar itu ya mempelajarin tentang hal-hal yang dasar-dasar. Jadi nanti bahan kajian utamanya itu ada oral speech, sentence pattern, tenses, WH question, yes no question, article, passive voice, degree of comparison, elliptical sentence, conditional sentence, and also direct and indirect speech. RPS ini juga sudah miss-upload di dalam e-learning kalian, so you can access it and see it by yourself ya. Jadi nanti kalian akan membahas tentang part of speech, tentang sentence pattern, tenses, articles, juga nanti akan miss kasihkan listening ke kalian, belajar tentang passive voice, comparison degree, elliptical sentence, conditional sentence, direct indirect speech, writing, and also review untuk semuanya sehingga di akhir nanti kita akan ada UAS. Jadi di pertemuan terakhir kita ada UAS dan di tengah-tengah pertemuan nanti kita juga ada UTS ya. Jadi silakan kalian pelajari dulu untuk RPS-nya. Nanti untuk minggu depan setelah pertemuan yang ini kita akan masuk ke materi pertama yaitu tentang part of speech. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh kalian buat sendiri untuk masalah buat sendiri di dalam e-learning kalian di forum discussions jika ada yang ditanyakan atau you can directly contact me through in our WhatsApp group if you are still confused with our course ya. Kalau kalian masih bingung dengan perkuliahannya, silakan boleh hubungin saya dari WhatsApp group kita. Oke, saya rasa cukup untuk perkenalan dan overview kita. Thank you for today. Thank you for this meeting, goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.